Shalom saudara-saudaraku. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuntun kami, urapi kami supaya kami menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai renungan-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Renungan hari ini berjudul Syarat Menjadi Murid. Judul ini mengatakan bahwa menjadi murid berarti pengabdian penuh kesungguhan secara pribadi kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Bukan pengabdian pada suatu doktrin, kredo, atau alasan lainnya. Akan tetapi, tidak seorang pun di dunia ini mampu mengabdi, memiliki kasih yang bergelora bagi Tuhan Yesus, jika Roh Kudus tidak memberikan kasih itu kepadanya. Mari kita membaca Lukas 14 ayat 26 sampai 27 dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Jika hubungan terakrab dalam kehidupan seorang murid konflik dengan pernyataan atau klaim Yesus Kristus, maka Tuhan menuntun ketaatan saat itu juga kepada dirinya. Menjadi murid berarti pengabdian penuh kesungguhan secara pribadi kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Ada perbedaan besar antara pengabdian kepada seseorang dengan pengabdian kepada suatu asas atau alasan tertentu. Tuhan tidak pernah menyatakan suatu alasan atau sebab tertentu. Dia menyatakan pengabdian pribadi kepada dirinya sendiri. Menjadi murid berarti mengabdi seperti menjadi hamba yang digerakkan oleh kasih kepada Tuhan Yesus. Banyak di antara kita yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun di dunia ini memiliki kasih yang bergelora bagi Tuhan Yesus, jika Roh Kudus tidak memberikan kasih itu kepadanya. Kita mungkin mengagumi, menghargai, dan menghormatinya, tetapi kita tidak dapat mengasihinya dengan kekuatan kita sendiri. Pribadi satu-satunya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dan dialah yang telah mencurahkan ke dalam hati kita kasih Allah itu. Lihat Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bila Roh Kudus melihat peluang untuk memuliakan Yesus melalui Anda, Dia akan mengambil seluruh diri Anda dan membuat Anda berkobar-kobar dengan pengabdian yang menyala kepada Yesus Kristus. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang ditandai oleh kreativitas jati dan spontan. Akibatnya, seseorang murid menjadi orang yang terhadapnya ditujukan tuduhan serupa dengan yang ditujukan terhadap Yesus Kristus, yaitu tuduhan ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Akan tetapi, Yesus Kristus selalu konsisten dalam hubungannya dengan Allah, dan seorang Kristen harus konsisten dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungannya dengan kehidupan anak Allah di dalam dirinya. Bukan konsisten kepada doktrin yang keras dan kaku. Orang-orang yang mencurahkan diri mereka ke dalam doktrin atau kredo mereka sendiri, oleh Allah akan menghancurkan dan memaksa mereka keluar dari prasangka atau gagasan-gagasan yang telah dibentuk dalam diri mereka atau preconceived ideas sebelum mereka dapat mengabdi kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu ini Tuhan. Biarlah renungan ini selalu menuntun kami menjadi jalan yang benar Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Biarkanlah kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Haleluya, amin.